Jadi memang pada saat berbicara tentang usia seperti itu dan kemudian yang tidak jelas kapan pelaksanaannya, itu bisa menjadi kebimbangan pribadi secara psikis itu. Dan mungkin karena memang dia mendapatkan informasi gitu, dan memang kalau gerasi pada saat sebelumnya itu memang diatur ada jangka waktunya. Sejak tahun yang 2002 itu ada jangka waktunya. Sejak tahun 2010 itu undang-undangnya kan ada dua yang berlaku, 2002 dan 2010. Dan tapi yang terbarunya dari tahun 2015 ada putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau dari putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru, bahwa jangka waktu gerasi itu tidak dibatasi. Itu mau kapan melakukan itu juga silahkan, tapi kalau dulu ada pembatasan. Tapi sebelum berlakunya Undang 2002, ya itu memang tidak ada kejelasan mau gerasi setiap waktu bagaimana, ya selama memang presidennya berganti gitu, dan memang yang tadi mungkin karena melihat dari unsur politis gitu, karena unsur politis atau kebijakan setiap presiden bisa berbeda. Oh, mungkin ada yang ingin mencari lebih manusiawi misalnya. Oh, dia sudah 15 tahun misalnya menjalani pidana penjara. Karena kan kalau orang yang menunggu pidana mati seperti yang Mbak Murida katakan kan memang dia menjalani pidana penjara gitu kan. Dan ketika dia sudah menjalani pidana penjara, dia ternyata berubah lebih baik misalnya. Silakan para follower untuk menanyakan seputar problematika pidana mati dan kaitannya dengan gerasi. Bilang lagi nih, saya lupa. Mungkin bisa diundang lagi. Karena menarik kita berbicara pidana mati ini. Belanda sendiri itu sudah lama menghapus keberadaan pidana mati. Tapi di negara kita, pidana mati tetap diberlakukan. Meskipun di rancangan KUHP sudah dikeluarkan dari pidana pokok, tapi tetap pidana mati masih ada. Ini jadi menarik. Kalau ada kaitannya, kita kaitkan dengan HAM, memang hak hidup adalah hak yang tidak bisa dikurangi dalam bentuk apapun. Non-derigible. Halo jadi, Mbak, maaf lagi ya Mbak. Tidak apa-apa Teh, memang kami memaklumi. Padahal tulisannya 4G loh Mbak. Iya Teh, mungkin namanya gitu. Juga Teh, apa sinyal dan lain sebagainya. Mungkin Teh bisa dilanjutkan. Iya. Jadi memang kalau pedoman pelaksanaan pidana mati sebelum ke situ memang sebenarnya Indonesia perlu merefleksikan lagi sih dengan nilai-nilai di Pancasila, dengan nilai-nilai di konstitusi kita, dan dengan perkembangan masyarakat saat ini. Pidana mati juga dibilang menjerakan, tapi ternyata juga tidak menjerakan gitu kan sejauh ini gitu. Dibilang pembunuhan berencana, harusnya tahu kalau pidana mati orang jadi tidak membunuh. Enggak juga tuh sampai tapi sekarang. Tidak takut iya, ditolak cinta langsung mati. Iya, bahkan dosen loh Mbak, ya Allah. Jadi memang ada, ya Indonesia sebagai sebuah negara berkembang yang ke arah negara maju, memang harus memikirkan dulu sih sebagai sebuah negara ini ingin menggunakan pidana mati atau tidak gitu. Karena dilematis ini kan masih sangat banyak, itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang masih ingin ada pidana mati, ya harus segera ada gitu. Karena kalau kita harus ada segera pedomannya, karena kalau kita menunggu rancangan KUHP ada, perdebatan tentang tindak pidana di buku 2 itu sangat banyak dan buku 1 gitu ya. Jadi kalau kita menunggu nyawa seseorang digantungkan pada perdebatan tentang buku 1 dan buku 2 di rancangan KUHP, sangat disayangkan itu untuk sejumlah nyawa yang memang ada karena diberikan sanksi pidana mati itu Mbak. Jadi memang yang kedua memang harus dilakukan, ya harus ada segera pedoman pelaksanaan pidana mati gitu. Karena sejauh ini kalaupun ada pelaksanaan pidana mati adanya dari peraturan dari Undang-Undang tahun 64, kemudian juga dari peraturan Kapolri. Tata cara pelaksanaan pidana mati, betul. Jadi hanya berfokus pada tata caranya saja. Dan kalau berfokus pada kepastian hukumnya itu sama sekali nggak ada. Bahkan di antara yudikatif seperti MA dan eksekutif seperti Presiden dalam konteks gerasi dan pidana mati pelaksanaannya pun kan bisa tidak sinkron. Padahal ada dua bentuk kekuasaan yang seharusnya berkoordinasi ketika ingin mengatakan oke, kita eksekusi ya pidana mati ini itu. Jadi memang
menjadi sebuah hal yang krusial dan urgent gitu. Karena seperti sekarang dari kasus Freddy Budiman atau dari kasus Humphrey atau siapapun lah orang-orang yang pernah menjalankan gerasi tapi kemudian tetap dieksekusi gitu ya. Dan apalagi seperti yang tadi Mbak Muridah berikan kasusnya gitu, sudah kurang lebih 15 tahun gitu di penjara, dia mengajukan gerasi setiap ganti presiden, tapi tetap ujung-ujungnya dieksekusi. Ya mau tidak mau kan harus ada kejelasan, kepastian hukum ini mau bagaimana itu. Jadi memang pedoman untuk pelaksanaan pidana mati ya itu memang sebagai sebuah urgensi gitu. Dan itu memang kita harus melihat sih, terutama ya kalau ada koordinasi antara eksekutif dan yudikatif yang tidak sejalan. Itu perlu ada kompromi lah gitu. Karena memang di balik gerasi kan memang ada pertimbangan Mahkamah Agung. Tapi kan pertimbangan Mahkamah Agung ini kan pasti terkait substansi gitu. Bukan kapan pelaksanaan eksekusinya sebagaimana yang ada di tangan jaksa eksekutor gitu. Jadi memang ya harus ada koordinasi bukan hanya di tingkat Mahkamah Agung tapi juga jaksa, tapi juga terkait dengan presiden, karena ya kalau tidak ya nyawa dari pelaku ini ya dianggap seperti apa. Itu bisa menjadi sebuah pertanyaan bersama dan bisa menimbulkan ketidakadilan. Dan kalau pada saat berbicara tentang keadilan bagi keluarga korban atau bahkan dari terpidana mati yang menjadi korban ketidakpastian hukum atau daya tadi eksekusi ilegal atau maladministrasi istilahnya, itu menjadi sebuah pertanyaan, apakah jaksanya yang harus dipindah? Tapi kan seringkali kita berbicara aparat penegak hukum yang apa ya, yang tidak sesuai hukum, banyak yang akhirnya menyelesaikan dengan sarana administratif. Oh ya sudah diturunkan saja atau diskors atau misalnya dipindahkan ke wilayah lain itu. Jadi dianggap itu sudah selesai. Padahal kan sebenarnya ada aspek pidana juga yang belum terpenuhi di sini selain aspek administratif dari jabatan aparat penegak hukum ini sih Mbak. Itu yang memang perlu ada gimana nih konversinya kalau misalnya keluarga korban ingin meminta ganti rugi atas ketidakpastian hukum yang dilanggar misalnya atau yang dilakukan. Memang sampai sekarang itu belum ada solusi. Ada sih memang yang mengajukan gambaran, ya sudah kita mintakan saja memberikan surat kepada presiden, memberikan surat kepada Kejaksaan Agung karena ada jaksa eksekutornya yang melakukan itu. Jadi memang ada banyak hal, tapi mana yang akhirnya bisa dipergunakan sebagai hukum positif kita pun masih tanda tanya, karena itu kan aspek-aspek peluang yang terbuka tapi belum ada normatifnya. Sedangkan ketidakpastian hukum atas gerasi dan pidana mati ini sudah menjadi banyak persoalan di masa presiden siapapun sih Mbak. Itu. Oke Teh, jadi memang PR kita banyak sekali terkait pidana mati yang perlu kita perbaiki ya Teh ternyata. Jadi bukan sekedar bagaimana pentingnya pedoman pelaksanaan eksekusi dan lain sebagainya. Kemudian terjadi maladministrasi terhadap pelaksanaan pidana mati, kemudian koordinasi yang penting dari eksekutif dan yudikatif dan lain sebagainya. Tapi PR sebanyak itu, kenapa negara kita masih mempertahankan pidana mati? Pidana mati, yang mewariskan hukumnya kepada kita itu sudah lama keberadaan pidana mati. Oke, nanti kita bisa. Nah, ini sepertinya pertanyaannya banyak sekali dan live IG itu kan dibahas. Jadi kita langsung aja diskusi. Boleh, tapi karena tadi aku sempat keputus ya Mbak, jadi Mbak bacakan aja ya yang mana pertanyaannya. Oke, gitu. Sudah dicatat oleh tim saya Mbak. Jadi rupanya pertanyaan sekali. Wah, pertanyaan. Baliknya juga. Ya Allah. Baik. Pertanyaan yang pertama yang mana ini yang pertanyaan? Oh, yang atas. Oke, ini dari Joy ya. Ada pertanyaan dari Joy, Mbak Teh Hulfa. Pertimbangan apa yang menjadi acuan untuk pemberian gerasi? Benarkah berdasarkan keadilan? Apakah uang bisa bicara? Misal kasus koruptor di lembaga pemerintah atau teroris. Jadi kita langsung pertanyaan jawab gitu ya Teh? Oke, boleh Mbak. Jadi terima kasih antusias dari pertanyaannya. Kalau ditanya apa sih dasarnya, ya kita tidak pernah tahu ya, karena kan sebenarnya ya tadi
tidak ada transparansi dari presiden sebagai kepala negara gitu kan. Tidak ada, ya kalaupun ditanya Pak SBY kenapa menolak, atau Bu Megawati kenapa akhirnya memberikan pengampunan, atau misalnya menolak juga, ya itu jarang mereka memberikan transparansi. Tapi kalau secara normatifnya kita bisa ketahui, sebenarnya memang ada pertimbangan Mahkamah Agung, bagaimana gerasi tersebut bisa dilihat, karena kan memang sekali lagi ini kewenangan eksekutif, tapi kan yang mengetahui kasus tersebut substansinya kan Mahkamah Agung, diasumsikannya bisa berkoordinasi dengan jaksa, bisa berkoordinasi dengan pihak lapas mungkin dan lain sebagainya. Tapi ya kan nggak tahu, saya juga tidak tahu realitanya karena saya bukan menjadi aparat penegak hukum gitu. Jadi kalau ditanya pertimbangannya ya seharusnya dilihat dari apakah memang dia ada perubahan atau tidak. Ya tapi dalam realitanya bisa ada yang dalam tempo 2 tahun atau seperti pelaku teroris saja dari putusan inkrah langsung dieksekusi kurang dari 1 tahun itu. Jadi ya karena belum ada pedoman yang jelas tentang percobaan dari orang ini langsung diberikan pidana mati kapan, ya itu yang memang masih menjadi pertanyaan besar. Jadi kalau ditanya dasarnya apakah keadilan, ya seharusnya memang ada keadilan di situ. Tapi keadilan menurut siapa? Ya menurut presiden yang membaca dari pertimbangan Mahkamah Agung. Dan pertimbangan Mahkamah Agung itu hanya rekomendasi sih, bukan sebagai sesuatu yang mengikat itu. Semua kembali pada hak prerogatif presiden. Itu Mbak. Ya, mungkin iya betul Teh. Jadi memang kalau kemudian apakah uang bisa bicara? Bisa. Bisa sih, itu segala aspek bisa. Tapi ya kita harus mengingatkan ya Mbak, ya sebagai orang yang lulusan hukum, belajar hukum, ya jangan sampai menjadi pihak yang turut aktif dengan segala cara demi uang ya Mbak ya, itu. Iya. Terus ini ada lanjutan lagi Teh, Boleh masih Mbak. apakah kepentingan politik itu luar biasa kekuasaannya sehingga termasuk aspek hukum dengan pemberian gerasi ke politikus sudah lumrah. Waduh ini ngomong politik, nggak apalah, memang kaitannya dengan eksekutif juga dan yang mengundang juga legislatif. Ini ada unsur politik kekuasaan di sini. Tapi dia tanya, apakah kemudian memberi gerasi ke politikus itu sudah lumrah? Bagaimana ini, Teh? Kalau politikus memberikan gerasi ya lumrah atau tidak kita tidak tahu ya, lumrah karena lumrah itu kan relatif ya, bukan sesuatu hal yang bisa kita lihat. Tapi apakah memang ada unsur politis dari kebijakan presiden? Ya mungkin saja, karena kan dia berdirinya sebagai kepala negara gitu kan. Dia harus melihat seperti kalau ternyata terpidananya dari negara Australia, warga negara Australia atau warga negara Singapura, ya mau tidak mau dia akan ada desakan mungkin. Kenapa seperti pelaku terorisme langsung dilakukan eksekusi, tapi tadi pembunuhan berencana atau terkait narkotika bisa kapan dilaksanakannya, ya karena desakan dari teroris, misalnya contoh yang bom Bali 1 atau bom Bali 2 langsung dieksekusi, ya itu kan karena desakan negara-negara luar negeri. Jadi kalau ditanya adakah unsur politis, ya ada sih, karena kita tidak bisa menampik eksekutif yang memiliki kewenangan atas gerasi tersebut itu, karena memang hak prerogatif presiden. Terus ini satu orang tanya 4 ya. Biar puas mungkin. Tapi Mbak, tanya aku, kalau nyawa koruptor yang terpidana mati jadi pertimbangan presiden, bagaimana nyawa orang lain lebih banyak lagi yang jadi korban? Apakah ini fair? Kepentingan politik semata. Jadi memang iya gitu kan. Itu bisa kita kembalikan dengan jawaban yang tadi sih Mbak. Kalau jawaban adil pasti nggak adil. Adil gak adil ya Teh ya. Iya. Terus ini adalah tadi dia tanya, kalau gerasi dengan alasan pun memandulkan hukuman mati atau sumber hidup ke depannya, juga tidak ada artinya hukum apapun bagaimana. Kalau gerasi memandulkan ya Teh, menunda. Kalau dibilang memandulkan sih tidak ya, karena harusnya memang presiden sebagai sebagai kepala negara harusnya punya filosofi gitu, sebagai seorang kepala negara ingin bagaimana nih negara Indonesia. Oh, tingkat korupsinya tinggi, oh tingkat terorisme narkotikanya tinggi. Apakah ingin memberantas dengan pidana mati? Ya itu tanda tanya. Apakah mau dengan pidana penjara seumur hidup? Ya itu pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh presiden. Itu jadi memang kalau ditanya apakah bisa memandulkan, seharusnya sih tidak sampai memandulkan ya. Tetapi apakah bisa dijadikan sebagai upaya-upaya setelah putusan inkrah dalam hukum acara pidana? Iya, itu sebagai selalu terbuka sih itu. Oke.
Kita lanjut ya Teh ya. Ini Boleh, dari Mbak. Gus Harun 07. Bu izin bertanya mengenai wacana pidana mati, mengenai orang berkorupsi, apa sudah ada kejelasan? Kemudian, apakah gerasi hanya bisa dilakukan jika seorang narapidana yang dituntut 2 tahun penjara? Jadi kalau Gerasi pidana mati untuk pelaku korupsi, untuk tipik, untuk koruptor. Kalau untuk koruptor memang ya tadi kita sudah bahas di awal, peraturannya memang ada, tapi terbatas pada yang menggunakan dana-dana untuk bencana misalnya, atau ya kita lihat saja lah sampai corona berakhir, adakah orang yang melakukan korupsi atas bantuan Memanfaatkannya. vaksin gitu misalnya, atau Oh. atas uang-uang bansos yang harusnya ada untuk rakyat, ada bantuan 600.000, kemana uangnya? Katanya cuma dapat bulan pertama, bulan ketiga, keempat kok nggak ada, padahal coronanya udah 4 bulan misalnya. Ya itu kita nantikan saja sih gitu, karena contoh seperti kasus PTDI saja, itu kan dari tahun 2000 awal gitu ya, baru terbongkarnya juga 2020 ini Mbak. Jadi ada PTDI di Bandung dan itu ada markup tinggi, jadi ya sebenarnya selama memang tidak lewat daluarsa gitu ya, dan memang kasusnya bisa dibuktikan, ada bukti-bukti yang cukup, ya sebenarnya tinggal menunggu waktu sebenarnya kapan koruptor bisa diberikan sanksi pidana mati. Karena kalau secara aturannya ada, tapi memang bersifat terbatas. Tidak semua jenis tindak pidana korupsi itu. Betul. Tapi dalam prakteknya kita belum ya Teh ya untuk pelaku koruptor Belum belum ada, pernah belum ada, dieksekusi, dijatuhi, divonis pidana mati. belum ada Yang memang. ada korupsi yang dilakukan mantan ketua MK kita, maaf Bapak Ya, Ati Muchtar, itu pun iya, divonis seumur hidup ya Teh ya. Jadi betul, tidak iya, sampai pidana pidana mati mati. itu. Masih jadi catatan tersendiri untuk tipikor untuk Iya, penjatuhan pidana mati yang memang banyak ya kasus narkoba pembunuhan berencana yang tadi yang Mbak bilang, betul. betul. Nah ini masih pertanyaan dari Gusti Harun. Jika Boleh? menurut Ibu gerasi dapat berubah pidananya, mengapa pada kasus Baik Nuril Presiden tidak memberikan amnesti terhadap kasusnya itu? Oh ini kasus yang beda ini Baik Nuril. Iya, tapi Bukan gerasi ya, bukan. Baik Nuril. Kalau untuk Bukan Baik gerasi. Nuril memang nggak bisa gerasi kan ya, karena kan dia sanksi pidananya di Betul, bawah 2 karena tahun di bawah gitu. 2 tahun. Tapi memang Presiden sempat menyatakan sih Mbak, ada sempat satu berita, ya Presiden menyarankan untuk Baik Nuril mengajukan gerasi. Ya itu sebenarnya agak gimana ya, itu yang bisikinnya ya tadi, Ya, orang yang eksekutif harus bisikin belajar hukum. ini Iya, di bidang hukumnya agak kurang keren. harusnya yang Bagaimana membisikkan bisa? itu yang bidang hukum ya Mbak ya. Mbak Murida mungkin Mbak nanti. Iya, atau Teh Ulfa atau kita berdua kayak bisikin. Jadi ada Iya. 2 tahun kok mengajukan gerasi. Iya, Ya. itu. Oke, Teh, kita lanjutkan. Ini Boleh. pertanyaannya dari Om RW 1337. Kenapa pidana mati banyak diterapkan pada masalah narkoba? Padahal sesuai aturan PBB, kalau Mm-mm. bisa masalah narkoba tidak diterapkan pidana mati. Nah loh, kenapa pidana Mm-mm. mati, kasus narkoba itu banyak pidana mati? Ya, mau dibilang adil tidak adil ya, karena memang satu aturannya ada tentang pidana mati itu Hmm. sendiri. Cuman ya pada saat kenapa kalau kalau terkait pidana narkotika pasti pidana matinya tinggi, ya itu yang memang bisa menjadi pertanyaan kita bersama. Giliran yang lain gitu, pembunuhan berencana ada mungkin tadi ada yang dengan pidana mati, tapi ada juga dengan cara yang sangat kejam tidak sampai pidana mati. Gitu ya, kalau mau dipertanyakan itu kembali kepada keyakinan hakim gitu, karena kan memang hakim punya independensi dan itu juga bermula kan dari tuntutan jaksa. Ya kalau misalnya ternyata jaksanya menuntut sampai pidana mati dan ternyata menurut keyakinan hakim dalam hukum acara pidana, oh iya memang ada alat bukti mendukung dan ternyata memang
hakimnya merasa, ya karena memang saya mengenal ada salah satu dosen juga di Unpar, Mbak Muridah yang dulu mantan hakim, dan ya kalau narkotika dia sangat nggak suka karena itu sangat merusak generasi, dan ya memberikan pidana mati itu pernah kata beliau gitu, dan dia bilang ya karena buat saya pribadi memang narkotika itu jahat gitu, dampaknya bisa merusak satu generasi, bisa jadi bodoh semua misalnya, atau menghabiskan uang tanpa tujuan, walaupun memang sebenarnya ya kalau untuk kita berbicara pengedar memang sangat jahat sih Mbak, kalau pidana mati untuk pengedar, dan harusnya sih bukan dengan pidana mati Mbak, karena harusnya kan mereka ada perlindungan atau apa biar mereka tuh bisa mengungkap jaringan yang sangat luas, karena narkotika itu kan sangat luas sebenarnya. Jadi kalau narkotika dengan pidana mati sebenarnya juga tidak cocok, karena kan bukan mengatakan bahwa narkotika itu tidak jahat atau apa ya, jahat gitu, dampaknya sangat jahat untuk generasi muda. Tapi pada saat kita membahas untuk mengungkap kebenaran, dan Indonesia kan tidak mudah ya gitu untuk mengungkap bukti-bukti gitu kan, karena dengan keterbatasan sarana prasarana aparat penegak hukum, jadi memang sangat diperlukan gitu sebenarnya. Ada perlindungan-perlindungan juga yang sebenarnya di LPSK sekarang sudah mulai diatur ya, perlindungan bagi saksi pelaku gitu ya. Tapi memang ada ya, apakah akan efektif atau tidak, ya itu kembali lagi kepada pilihan jaksa dan hakim. Terutamanya hakim, apakah memang akan memberikan sanksi pidana mati atau tidak. Betul, betul. Oke Teh, ini kayaknya pertanyaan selanjutnya ada kaitannya nih. Pidana itu tidak menjerahkan, dari Win Prasetyo. Pidana mati itu tidak menjerahkan. Apakah mungkin masyarakat mikirnya yakin kalau nggak akan dieksekusi? Pidana mati tidak menjerahkan. Masyarakat udah dieksekusi apa enggak? Jadi gimana? Iya, itu ya kembali dengan pembicaraan awal kita Mbak, karena memang ya pedomannya nggak ada. Itu karena pedomannya tidak ada, jadi memang ya tidak jelas berapa tahun dilaksanakannya. Jadi jangan-jangan dikasih pidana mati tidak menjerahkan, dan apakah pidana mati itu dilakukan atau tidak, ya itu menjadi sebuah pertanyaan juga sih. Karena ya itu sekali lagi pedoman jangka waktu untuk hukum positif saat ini masih belum ada. Jadi memang masih belum jelas untuk terkait hal tersebut. Dan kalau dikatakan tidak menjerahkan, ya iya, orang nyawanya langsung meninggal, pelakunya nyawanya langsung diambil, jadi memang tidak akan ada menjerahkan. Memang tujuannya membalas. Tapi kalau apakah efek jera bagi masyarakat, ya tergantung perspektif masyarakatnya. Apakah masyarakatnya takut dengan sanksi, atau ya dia tidak peduli dengan sanksi sekejam apapun itu. Jadi ya itu juga pilihan, bisa menjadi efek jera kalau dilihat dari perspektif masyarakatnya. Itu untuk tidak berani melakukan. Tapi sebenarnya kalau sudah suatu perbuatan pidana itu kemudian diancam dengan pidana mati, itu sebenarnya sudah menakut-nakuti. Tapi ternyata tidak menjadi efek jera juga ya Teh ya. Sebenarnya kan kalau sudah tahu kamu melakukan perbuatan ini, ancaman pidananya pidana mati, misalkan seperti itu. Iya, jadi harusnya kan memang begitu Mbak. Ya, contoh sederhana. Contoh sederhana, kita tahu mencuri itu dilarang semua agama, ada dilarang hukum, tapi tetap saja ada saja orang yang mencuri itu kan. Jadi ya mau tidak mau itu kembali pada pilihan masyarakatnya masing-masing. Apakah memang mau takut pada sanksi, takut pada Tuhan, atau ya memang ingin menjadi taat saja. Itu kembali pada pilihan kesadaran masyarakatnya. Oke. Teh, ada satu pertanyaan lagi nih. Dari Mbak Jenny, kenapa ya eksekusi selalu lama dilaksanakan? Kalau saya di negara lain langsung dilaksanakan, nggak lama-lama, yaitu tadi ya. Negara kita ini iya, memang negara kita ini unik sih, ganti kepala negara, ganti kebijakan, Mbak. Tapi memang sebenarnya kalau ganti kebijakan, betul. Tapi memang kalau berbicara sanksi pidana, memang sebenarnya tidak berhenti sampai putusan ya Mbak. Putusannya bersalah tidak hanya berhenti sampai situ. Sebenarnya seberapa cepat dan seberapa ketatnya pelaksanaan pidana yang diberikan, tapi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara jangka waktu tertentu, atau pidana denda yang tidak dikonversi dengan pidana kurungan 6 bulan ya Mbak ya. Jadi ya sebenarnya tergantung kalau bisa seberapa cepat dan seberapa ketat dari sanksi tersebut, seharusnya bisa membuat masyarakat menjadi lebih takut sih Mbak. Itu bisa menjadi gambaran dari masyarakat luas untuk tidak menjadi pelaku kejahatan. Seharusnya sih bisa ke situ, tapi ya tergantung negara kita kan memang sangat luas ya, dan aparat penegak hukumnya kan sedikit juga. Jadi memang susah-susah gampang Mbak memberikan kecepatan itu. Oke, ini sudah nggak ada pertanyaan lagi? Sudah. Oke Teh, jadi
menarik ya kita sore hari ini membicarakan mengenai pidana mati dan juga gerasi. Sekali lagi PR kita banyak sekali Teh. Banyak PR Mbak. kita sekali karena kita kalau ngobrolin hukum pidana itu menarik ya Teh ya. Iya. Hukum yang konon ditakuti masyarakat kalau dengar hukum pidana kaitannya dengan polisi, kemudian dengan kejahatan dan lain sebagainya yang masyarakat awam itu merasa ngeri. Padahal sebenarnya kalau kemudian kita ngobrol santai begini kan asik ya Teh, menarik. Asik. Jadi, banyak nggak adilnya ya Mbak. Iya selalu kita kalau hukum. Nah ini orang hukum ya Teh, tapi kita melihat yang ada di masyarakat seperti itu. Bahkan ketika kita sore hari ini membicarakan pidana mati, ternyata yang bisa kita ungkap, bisa kita bicarakan juga pertanyaan-pertanyaan dari para follower juga membuat kita menyadari bahwa memang pidana mati, kalau saya pribadi sebenarnya pidana mati tidak harus diterapkan, harus dikeluarkan saja dalam rancangan KUHP, karena juga di rancangan KUHP meskipun dikeluarkan dari pidana pokoknya menjadi pidana khusus ya Teh ya, pidana khusus sekali lagi tidak akan itu tadi membuat efek jera. Kemudian kalau kemudian pedoman pelaksanaan eksekusinya juga masih tidak jelas dan lain sebagainya, saya pikir kita mengikuti Belanda sajalah yang sudah lama menghapus keberadaan pidana mati. Itu kalau saya. Kalau TU saya. Jadi saya tuh begini Teh, kalau siswa Bu, saya mau ambil skripsi mengenai pidana mati. Sudah, saya selalu cari yang lain. Hukum pidana itu banyak yang bisa kita kupas. Jangan pidana mati lah, pidana mati itu. Saya bukan bermaksud kemudian hei mahasiswa, kamu jangan ngambil skripsi pidana mati, tapi coba cari sih dari pidana mati yang bisa kita ungkap tapi menurut sampai saat ini ya pidana mati menurut saya sudah tidak relevan, mungkin bisa diganti dengan pidana lain. Bagaimana Teh? Kalau kita berbicara dihapus atau tidak, sebenarnya saya juga inginnya dihapus sih Mbak gitu kan. Kenapa? Karena memang ya dikatakan menjerakan sama sekali tidak kok. Sederhana saja, pembunuhan berencana masih tinggi kok. Ditolak cintanya dosen membunuh wanitanya gitu. Ditolak cintanya apa? Sederhana yang seperti itu. Jadi kayak semacam aneh gitu. Jadi kalau misalnya berbicara pidana mati untuk menakuti, sepertinya sudah tidak berlaku. Tapi apakah solusinya dengan pidana penjara seumur hidup? Itu juga PR Mbak. Kenapa PR ya? Pidana penjara jangka waktu tertentu saja, fasilitasnya banyak yang tidak dipenuhi, kesehatan, makanan, kemudian juga kelayakan gitu. Itu banyak yang menjadi PR. Jadi sebenarnya sebelum kita memulai dari pidana mati, yang harus direformasi dulu pidana penjaranya dulu sih Mbak. Pidana penjara kita tuh mau seperti apa? Apakah mau sekalian jadi hotel bintang 5 ya, ataukah mau jadi sangat seperti sekarang dan didiamkan dan dibangun lagi? Ya, jadi pemerintah pun harus ada kejelasan juga terkait dengan pidana penjara dulu, karena kalau dibaca di rancangan KUHP pun, baik itu pidana kerja sosial atau pidana pengawasan atau apapun, itu hanya untuk tindak pidana ringan, Mbak. Semua akan berujungnya dengan penjara lagi. Jadi cukup menyedihkan, betul kalau memang pidana mati sudah dikeluarkan dari pidana pokok, tapi pidana penjaranya masih tetap sama. Gitu. Jadi kalau kita tidak mereformasi pidana penjaranya dulu, atau minimal sistem pemasyarakatan kita deh, kalau pidana penjaranya ingin tetap ada, sistem pemasyarakatan kita mau gimana nih Menteri Hukum dan HAM gitu kan, sudah tahu kalau yang punya duit bisa beli lapas misalnya, tapi kalau yang nggak punya duit ya pasrah seperti dendeng gitu kan. Jadi ya itu harus menjadi ada solusi gitu, karena kalau semua harus ya menterinya harus keliling tiap waktu, rasanya juga wilayah kita terlalu luas ya Mbak, nggak mungkin sih bisa melaksanakan itu gitu. Jadi ya itu. Kita seperti berada dalam suatu dilema ya Teh ya. Betul Kalau Mbak. kemudian pidana mati kita keluarkan, kita harus siap memperbaiki sistem pemasarakatan kita. Tapi kalau pidana mati ada dalam tataran pidana kita,
fakta kenyataannya juga masih banyak kelemahan, terutama dalam pelaksanaan eksekusinya yang ada kaitannya dengan migrasi seperti yang kita bahas sore hari ini. Jadi memang sepertinya kita di dalam suatu dilema yang kemudian tak kunjung, tak kunjung. Dan kita ini sebagai bidana juga menjadi ini Mbak ya, Teh, kalau kita menyampaikan ke mahasiswa itu solusinya apa ya? Solusinya apa? Ya kembali lagi ke tataran pelaksana pembuat peraturan itu sendiri toh. Jadi dan perlu presiden sih Mbak. Perlu kinerja presiden dan Menteri Hukum dan HAM yang komprehensif ya, bukan hanya melihat satu hal saja, tapi dia melihat utuh, bukan hanya dari sisi pengadilannya. Betul. Karena permasalahannya kompleks. Ketika sudah dijatuhi vonis mati, pidana mati, tapi pelaksanaan eksekusinya lama. Akhirnya terpidana mati itu berada di dalam penjara. Betul. Dalam kurun waktu yang lama. Kemudian tidak ada kepastian kapan dieksekusi karena ada celah gerasi. Kemudian permasalahan selanjutnya sedang mengajukan gerasi tapi ternyata dieksekusi. Nah ini menjadi catatan tersendiri. Oke Teh, sepertinya menarik sekali obrolan kita sore hari ini, tapi mungkin ada yang mau disampaikan lagi Teh sebelum kita, karena live IG itu dibatasi oleh waktu. Mohon maaf Teh, kita tidak bisa bicara banyak meskipun kita ingin ngobrol banyak dengan para follower kita. Sampaikan lagi. Coba. Nah, tamu kita, mungkin ini kita sudah hampir selesai follower, tapi kita menunggu tamu kita, Teh Ulfa, untuk closing statement, menyampaikan kalimat penutup akan tema kita sore hari ini. Sebentar kita tunggu. Saya mohon maaf juga dalam live IG sore hari ini banyak kekurangan, mungkin kendala teknis, tapi kita memaklumi bahwa tamu kita sedang berada di Bandung dan di sana sedang hujan yang kemudian mengganggu jaringan. Iya Mbak, ampun. Iya, ya Allah Teh, ya tidak apa. Ya juga sekali lagi di luar kuasa kita, di luar apa yang kita unpredictable terjadi. Jadi kalau kuliah online pun saya juga bingung ini, makanya Mbak doakan saya lancar. Oh iya Teh, jadi kuliahnya nanti masih daring ya Teh? Tidak. Iya makanya bingung. Saya juga nanti semester 3 masih ada kuliah MKPKK, itu mungkin juga dilaksanakan secara daring. Daring ya Mbak ya. Siap. Ini membatasi kita dan seperti biasa ya, tamu saya selalu saya minta untuk menyampaikan closing statement. Jadi Teh Ulfa bisa menyampaikan kalimat penutup yang kemudian membuat para follower itu sebutan untuk ini Ngopi The Series, bukan follower loh Teh, follower dari kata dasar hukum dibesarkan dari follower. Jadi silakan menyampaikan closing statement untuk tema kita hari ini, jelas, singkat, bisa mengena di hati semua follower kita, terutama juga masyarakat awam melihat live kita hari ini. Silakan Teh. Para konsultan hukum atau para advokat ataupun memang orang yang mengalami sanksi pidana mati, ya tetap tetap tegakkan apa yang memang sudah menjadi kepastian hukum di situ. Kalau misalnya memang gerasi harus dituntaskan dahulu, ya tetap ya lakukan gitu sebagaimana aturan hukum positif yang ada. Kalaupun memang ada ketidakadilan, ya tetap disuarakan gitu. Dan media massa kita juga selama kita mempunyai bukti-bukti yang memang relevan dan memang sejalan dengan peraturan, ya mari kita suarakan hal tersebut. Jangan kita diam dengan ketidakadilan dari ya ketidakpastian hukum yang ada gitu. Karena kalau bukan kita yang bersuara, ya siapa lagi gitu. Karena
karena presiden pasti tidak mungkin melihat berita semua satu persatu gitu kan. Ya siapa tahu mungkin dengan ungkapan-ungkapan banyak orang, oh pidana mati dan gerasi ini ternyata timbul permasalahan ya, ada ketidakadilan nih dalam pelaksanaannya, ada ketidakpastian hukum dari eksekusi ilegal pidana mati ini, ada maladministrasi, ya itu juga semoga bisa terdengar lah sampai ke eksekutif yang tertinggi yaitu presiden yang memang berwenang atas hak prerogatif ini, dan semoga ya kalaupun memang pidana mati suatu saat bisa menjadi ada solusi harus bagaimana, apakah memang akan dihapuskan ataukah memang akan digantikan dengan yang lain yang memang semoga bisa lebih solutif dan tidak menimbulkan ya tadi penjeraan yang menjadi pertanyaan semua orang, jerah tidak sih itu ya. Terima kasih juga untuk Mbak Muridah dan para tim yang sabar dengan koneksi jaringan saya. Semoga nanti di YouTube-nya bisa diedit-edit ya Mbak ya. Kita nanti kita edit, kita share di YouTube, nanti, bisa lebih baik lagi. Oke Teh, terima kasih banyak atas waktunya sehingga kita bisa ngobrol pidana bareng di sore hari ini dengan tema yang memang itu sangat menarik, masih tetap relevan untuk kita bahas dan menarik untuk kita bahas sampai saat ini, yaitu mengenai pidana mati dan dikaitkan dengan gerasi. Teh Ulfa, sekali lagi terima kasih banyak. Semoga kita bisa dipertemukan dalam waktu yang dekat. Rencana kita gimana ini Teh? Semoga bisa jalan-jalannya terlaksana dong Mbak. Dan Teh kan mau membalas kunjungan saya ke Bandung kan waktu itu. Iya, kami menantikan Jatim Park Mbak. Aduh Teh, jangan Jatim Park, kita mau ke Banyuwangi kok. Oh iya, Banyuwangi juga ya Mbak. Rencananya bulan kemudian corona datang, jadi kita nggak sempat. Iya. Semoga ada waktu dan umur lah Mbak dan kesempatan dan bahagia sehat Mbak. Amin. Amin. Saya juga seperti itu. Semoga selalu sehat, jaga kesehatan. Ini Mas kata kadang-kadang aja sih ke kampus Mbak gitu, tapi kalau mayoritas nih di rumah sih kalau dosen-dosen yang senior itu. Oh iya, saya juga ke kampus sistemnya piket. Gantian ya Mbak ya. Dan mahasiswa juga masih daring. Jadi iya sih betul. Berarti sampai akhir tahun juga ya Mbak di sana ya Mbak, di Malang juga ya? Semester depan itu masih daring kok Teh, belum belum tatap muka. Kita belum berani. Jangan resiko nyawa lah Mbak. Iya betul. Oke Teh Ulfa, terima kasih sekali lagi. Mungkin sama-sama Mbak bisa ketemu ya dalam waktu dekat. Amin. Berpisah nih dengan para follower. Terima kasih juga untuk semua pendengar. Salam buat keluarga ya Teh, salam buat keluarga. Semoga sama-sama Mbak. Amin. Assalamualaikum Mbak dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.